Sejak Alfa dan Omega, Wahyu 1 ayat 8. Ya buktinya dia bukan Tuhan waktu di bumi. Enggak, kan logikamu sempit. Kau pakai pemikiran asumsi dengan alam yang ada. Kenyataannya dia pernah hadir di bumi. Pertanyaannya, waktu ada di bumi dia Tuhan atau bukan Tuhan? Sebagai manusia dia. Berarti bukan Tuhan ya? Sebagai manusia dia datang. Iya berarti dia bukan Tuhan, Kocluk. Iya, makanya kan ayo ada Dinda saya nih. Dinda maju, pusing kepalaku. Kita yang maju. Pusing kepala. Pakai logika lah. Jangan samakan dengan Assalamualaikum yang ada anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak dinerahkan, tidak bisa buat apa-apa. Beda dengan Tuhan kami. Tuhan kami bisa maha kuasa dia. Dia apapun dia jadi apapun bisa. Ya itu. Kapanpun dia ada. Ya itu yang datang ke ini, yang datang ke Paulus, sembahannya Kristen memang hebat. Tidak, LST hanya ada di asring. Gimana itu? Kakinya ada di neraka. Gimana itu? Tidak bisa jadi apa-apa. Buktikan bahwa LST bisa jadi apa-apa. Tidak bisa, Tuhan. Satu. Dalilnya di Al-Quran. Tidak buktikan satu. Kita. Tuhan saya bukan makhluk. Tuhan saya juga bukan penyihir yang bisa menjelma menjadi telur busuk, bisa menjelma kemudian menjadi anak ayam, anak kucing, anak orang. Tuhan saya tidak begitu. Tuhan saya mulia, Tuhan saya maha suci. Jadi mustahil menjadi rendah, mustahil menjadi hina, apalagi menjadi mayat. Saya mau tanya kepada saudara, Yesus membangkitkan orang mati itu untuk membuktikan dirinya sebagai Tuhan atau membuktikan dirinya sebagai utusan Tuhan? Coba. Membuktikan bahwa ada kuasa Tuhan di dalam dirinya. Oh, berarti dia bukan Tuhan. Ada mujizat Allah yang SWT lakukan tidak dalam Al-Quran. Berarti dia bukan Tuhan. Dia membangkitkan orang mati itu untuk membuktikan dirinya Tuhan atau dirinya utusan Tuhan. Untuk membuktikan bahwa dia ada kuasa dalam hidupnya. Makanya dikasih ayat kami bukan itu yang saya tanya. Yang saya tanya itu, Pak, Yesus membangkitkan orang mati, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Itu yang dilakukan ini untuk membuktikan dirinya utusan Tuhan atau dirinya Tuhan? Membuktikan ada kuasa. Saat ini juga kami bisa membangkitkan. Saya tidak tanya itu. Saya tidak tanya itu loh. Ya, kita semua sudah tahu Yesus punya kuasa untuk itu. Justru karena kuasanya ini untuk membuktikan dirinya utusan Tuhan atau membuktikan dirinya Tuhan. Jawabannya ada di Yohanes 11:41. Membuktikan dia diutus, ada kuasa dalam dirinya. Kan dia hidup 33,5 tahun diutus. Berarti semua kekuatan atau kuasa yang dimiliki oleh Yesus itu untuk membuktikan dirinya utusan Tuhan. Betul? Amin. Memang Yesus utusan. Ya. Sekarang untuk membuktikan dia Tuhan itu apa? Membuktikan dia Tuhan, jawabannya di Yohanes 14 ayat 1. Mateminya. Ketika kemudian ketika Anda jangan kesurupan. Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Berapa yang mau dipercaya di situ? Ada berapa? Ada berapa yang mau dipercaya di sana? 1 atau 2? 3. Mati mija. Ngapa nak kulle? Bonus. Nambai misense re. Al-Quran siapa dipercaya? Siapa Allah SWT? Allah, Isa atau Muhammad? Jangan dulu nyerang. Ini dulu. Yohanes 14 nomor 1 ini ada berapa yang harus dipercaya di situ? 1 apa 2? Sumpahkan tadi dia membangkitkan orang mati,
untuk membuktikan dia utusan Tuhan. Nah sekarang untuk membuktikan dia Tuhan itu apa? Buktikan dia Tuhan. Iya. Yohanes 13 ayat 13. Angga penakuleseng. Kamu buktikan dia Tuhan. Dia tiap perlu dibuktikan. Kamu memang dia Tuhan. Dah sama. Bagaimana ceritanya? Buktikan. Apa yang membuktikan dirinya Tuhan? Tadi kan membangkitkan orang mati, membuktikan dirinya sebagai utusan Tuhan. Nah untuk membuktikan dirinya Tuhan itu apa? Tidak perlu pembuktian dari manusia. Dia memang Tuhan. Masa Tuhan kalau SWT membuktikan bagaimana Anda bisa mengatakan? Bagaimana Anda bisa membuktikan dia Tuhan sementara dia manusia? Gimana ceritanya? Anda ingin membuktikan seekor gajah adalah kucing? Tidak bisa, karena itu adalah gajah. Coba, bagaimana Anda buktikan gajah itu kucing? Gimana cirinya? Ya bawa gajahnya lah. Hah? Bawa gajahnya. Dibawa ke mana? Ya diperlihatkan bahwa ini gajah. Sama dengan Tuhan. Enggak, tadi itu kan gajah. Bagaimana Anda membuktikan seekor gajah adalah kucing? Bagaimana caranya? Ya enggak bisa lah. Ya enggak bisa. Bagaimana caranya Anda membuktikan manusia Yesus adalah Tuhan? Gimana caranya? Gimana logikanya? Kita manusia membuktikan Tuhan itu adalah Tuhan. Gimana pemikiran? Ya justru karena itu. Ayat 36 ayat 26 kita tidak bisa selami itu Tuhan. Dia maha besar. Sekarang Yesus bisa diselami nggak Yesus? Tidak bisa diselami, dia memang sebesar. Kenapa bisa Yesus tidak bisa diselami? Apa sebabnya Yesus tidak bisa diselami? Dia manusia. Apanya yang tidak bisa diselami? Ya memang Yesus datang sebagai manusia 3 tahun. Itu yang saya tanya, bagaimana caranya Anda membuktikan Yesus itu Tuhan? Kan yang Anda sampaikan tadi hanya sisi manusia. Ya. Sekarang yang kita tanya ini sisi Tuhannya mana? Itu kan? Mana ya, coba? Mana sisi manusianya mana? 45 itu jawabannya. Apa? Buktikan, kalau kamu buktikan Al-Imran 45. Kenapa larinya ke Al-Quran? Yesus ingin dibuktikan ketuhanannya itu yang mana, Cak Ayu? Ya kalau saya pakai Bibel, Alkitab, kalian tidak percaya. Pakai Bibelnya, pakai dong. Pakai Bibelnya dong. Mana bukti bahwa Yesus itu Tuhan itu di Bibel itu mana? Apa yang bisa kita pakai di sana? Coba. Aku dan Bapa adalah satu. Pada saat dia berbicara seperti itu, dia sebagai apa? Manusia. Bukan manusia yang saya tanya. Aspek ketuhanan yang ada pada diri Yesus itu yang mana coba? Anda hanya membuktikan dia manusia. Nah untuk Anda buktikan dia Tuhan apa? Apa? Tadi dia udah jawab Bang Juma. Membuktikan Yesus Tuhan itu dia bangkit jadi Tuhan. Jadi mati dulu. Mati gitu. Tidak bisa. Dia keluar dari kubur itu juga tetap manusia. Makan ikan goreng. Tidak berubah dia. Dia manusia. Makan ikan goreng. Justru kalau Anda telah lebih jauh lagi. Orang yang keluar dari kubur itu bukan Yesus lagi. Itu sudah iblis itu yang keluar. Oke, Roma 14:9 tadi. Jadi Yesus Tuhan kisah Rasul juga. Dia terangkat ke surga. Tuh. Apa? Kenapa? Untuk membuktikan Yesus Tuhan itu apa buktinya? Apa? Kan tadi 3:33 ya ini. Dia terangkat ya, setelah mengatakan terangkatlah ia di depan mereka dan awan menutupi. Sementara mereka memandang dan berkata, ya orang Galilea, mengapa kamu terpepana memandang langit? Yesus ini yang terangkat ke surga di hadapanmu, dia akan datang kembali dengan cara seperti yang kamu lihat saat dia naik ke surga. Nah, sekarang ketika dia naik surga, dia kembali ke sekarang surga. Ketika dia naik ke surga, dia Tuhan atau manusia? Ya dia Tuhan lah. Macam ya. Kok bisa dia Tuhan? Kok bisa dia Tuhan? Apa yang membuktikan dia Tuhan? Dia Tuhan. Apa yang membuktikan dia Tuhan? Kok kamu semua Zulkifli Satpam BUMN itu nasa yang mau cari pembuktian bahwa dia Tuhan? Apa yang membuktikan dia Tuhan? Ya dia sudah Tuhan, kenapa mau dibuktikan? Bagaimana caranya Anda mengatakan Yesus itu Tuhan? Bagaimana caranya dia itu Tuhan sementara dia manusia?
Makanya kalian menyembah dia sebagai Tuhan, mengaku. Iya, jika kamu itu mengaku dengan mulutmu, itu dia adalah Anda menganggapnya Tuhan sekarang. Kami umat Islam mau diajarin aspek ketuhanan manusia Yesus itu yang mana? Itu loh yang kami tanya. Mana aspek Tuhannya yang mana? Enggak, kita pakai logika saja begini. Ya silakan lebih parah lagi nanti. Ya, enggak pakai logika. Tuhan sudah mengatakan dia Tuhan, kok manusia yang membuktikan bahwa dia Tuhan? Loh, sedangkan ini sudah Yesus 2000 tahun yang lalu. Ini peristiwa. Yesus mengatakan Tuhan itu tidak bisa dilihat, suaranya tidak bisa didengar. Yohanes 5 nomor 37. Oke? Nah, Yesus bisa dilihat, Yesus bisa didengar. Berarti dia bukan Tuhan. Menurut siapa? Ya kan dia sebagai manusia tadi kok konsepnya tadi. Ya justru karena dia sebagai manusia itulah kemudian ketika muncul Karisten menganggapnya Tuhan, maka Karisten harus membuktikan manusia ini sebagai Tuhan. Mana buktinya? Buktikan. Ayo. Bagaimana cara apa? Bahwa Tuhan ada dalam hidup kami. Iya. Beda dengan kalian. Bukan kalian yang saya tanya. Yang saya tanya Yesus Tuhan. Yang saya terjadi. Yang saya tanya itu ada dan sampai akhir zaman. Yang saya tanyakan. Yang saya sebelum dunia ada dan sampai akhir zaman dia datang, Yesus tetap Tuhan. Yesus tetap manusia, tidak akan pernah bisa berubah. Manusianya kan sudah 33 tahun. Bagaimana Anda bisa membuktikan kalau dia itu Tuhan, sedangkan kapanpun, dimanapun, Yesus tetap manusia? Bagaimana caranya Anda bisa membuktikan dia manusia? Itu eksperimen kamu, toh? Itu asumsimu. Yesus katakan aku Alfa, makanya. Coba kamu baca Ibrani 13 nomor 8. Berani tidak kamu baca? Baca Al-Mimam 45, itu nyontek dari Wahyu 1. Ibrani 13 nomor 8, berani nggak kamu baca? Berani nggak? Ayo, saya tantang saudara. Berani nggak Anda baca Ibrani 13 nomor 8? Izin Bang, ini Nopi ini juga Kristen, barangkali lebih baik dia daripada Shalom. Iya, silakan. Enggak, Ibrani dulu. Oh, coba baca Ibrani 13. Yesus tetap sama baik kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Tetap sama. Apa? Tidak pernah berubah jadi Tuhan, tetap sama. Dia tetap manusia. Terus dari mana ilmunya? Dari mana ilmunya? Anda tetap sama. Dari mana ilmunya? Manusia itu Anda kok bisa berubah jadi Tuhan, sementara dalil di Bible Anda mengatakan Yesus tetap sama baik kemarin, sekarang maupun seterusnya. Terus dari mana ilmunya? Yesus yang manusia, Maria yang melahirkan manusia, kok tiba-tiba berubah jadi Tuhan di mata Kristen? Ilmu dari mana? Kok bertentangan dengan isi Bible sendiri? Gimana dong? Tahu enggak itu Ibrani 13 ayat 8 apa maksudnya? Tahu yang ngajarin saya kok yang ngajarin kamu? Jangan pakai Cina Al-Kafarin, Jil Kafarin. Mate meja. Yang ngajarin Ibrani 13 kan saya barusan. Ini tetap sama, kau tahu enggak? Yesus tetap sama. Sekarang pertanyaan saya, yang mati di atas pohon digantung itu Tuhan atau manusia? Yang digantung di pohon itu manusia atau Tuhan? 1 Petrus 3 ayat 18 itu kan saya tanya yang digantung di atas pohon itu manusia atau Tuhan? Ini jawabannya 1 Petrus 3 ayat 18. Jawabannya itu. Saya tanya yang di atas salib, makanya jangan jadi satpam. Yang digantung di pohon itu Tuhan atau manusia? Jawabannya 1 Petrus 3 ayat 18. Kenapa katakan itu? Kenapa larinya ke sana? Kenapa larinya ke sana? Kenapa larinya jauh sekali? Lenceng kamu ke sana. Kan kau bertanya, saya itu menjawab sesuai dengan dalil. Udah dijawab tadi, yang mati manusia. Nah, manusia. Berarti kalau Yesus itu sudah manusia, dia akan tetap sama manusia kemarin, hari ini, dan selamanya. Manusia tidak pernah berubah dari situ. Itu bukan kemanusiaannya, itu kuasanya. Berarti Yesus tidak itu pernah berubah. Itu kuasanya, Yesus tidak pernah berubah.
Yesus, apa kuasanya? Yesus tidak pernah berubah. Apa kuasa Yesus? Apa kuasa Yesus? Coba buktikan. Apa kuasa Yesus? Markus 16. Markus 16 nomor berapa? Ya, ayat 15. Coba. Nomor 15. Itu kuasanya. Apa yang dikatakan di sana? Apa dikasihkan kuasanya Yesus itu? Apa? Racun, Coba bacakan. minum racun Coba di situ. bacakan. Ya. Belum. Tanda-tanda ini akan menyertai mereka yang percaya. Mereka Apa akan itu? mengusir roh-roh jahat dari Zulkifli. Tidak, yang saya tanya. Yang Ini saya kuasanya. tanya itu. Ini. Yang saya tanya kepada saudara itu apa? Yesus kan mengatakan di Ibrani 13 kan mengatakan dulu, kemarin, dan selamanya Yesus itu tetap sama. Nah, Yesus berkata kemudian bahwasanya saya ini anak manusia. Di mana dalilnya Yesus mengaku saya anak manusia? Di dalam yang paling jelas itu di dalam Lukas 12 nomor 8. Aku Yesus berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, maka aku yang adalah anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Ayo, Yesus mengaku sebagai anak manusia. Yesus mengaku sebagai manusia. Nah, ternyata Ibrani 13:8 dulu, sekarang maupun yang akan datang, Yesus tetaplah sama, tidak pernah berubah. Yang mati di atas tiang salib itu, di atas pohon itu manusia, Yesus. Nah, kalau Yesus manusia berarti selama-lamanya manusia. Kok bisa berubah jadi Tuhan di Kristen? Kristen ini siapa rupanya? Memang dia Tuhan, kenapa berubah? Memang dia Tuhan. Anda salah, saudara. Sampai sekarang, sampai selama-lamanya. Saudara, tidak ada Yesus itu Tuhan. Maksudnya begini, Anda harus belajar dengan baik. Yang Anda tuhankan itu Kristus, tapi yang Anda tuduh Tuhan itu anak Maria. Itu salah sasaran Anda. Tuhan Anda yang Kristus itu memang kuasa dia, kuasa luar biasa dia. Kenapa? Karena dia itu adalah penguasa alam maut, penguasa alam gelap. Itu yang kau sebut Kristus, yang kau sanjung-sanjung tadi. Memang dia Tuhan. Sebenarnya kau salah sasaran menunjuk itu anak Maria. Kalau anak Maria itu manusia. Yang bukan manusia itu yang kau sembah namanya Kristus. Itulah penyesat yang datang kepada Paulus yang sekarang kau tuhankan. Makanya hari ini kau menuduh bahwa anak Maria itu adalah Tuhan. Begitu nanti kau ketemu, kau diusir. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal engkau. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa? Sebenarnya yang kau sembah itu adalah penguasa alam maut. Itu pembuat kejahatan, artinya apa pembuat jahat? Itu iblis. Yang kau sembah itu iblis. Tetapi Makanya kau mengatakan, kau mengatakan yang kau sembah itu anak Maria. Tidak saya tanyakan kau, kenapa ada Nisa 171 situ? Yang saya katakan, dengar. Yang saya katakan kepadamu itu, ketika saya berbicara, kenapa Yesus ini... Enggak, Nisa 171. Yesus ini kenapa kemudian dia kau katakan sebagai Tuhan? Mana buktikan kemanusiaannya? Kamu tidak bisa kemudian membuktikan kemanusiaan, ketuhanannya. Karena apapun yang kau ceritakan tentang anak Maria, dia tetap manusia. Nah, tak ajarin samamu, tak ajarin. Sebenarnya bukti sembahanmu itu berkuasa untuk kau sandingkan. Sabar dulu. Sabar dulu. Sabar dulu. Saya belum selesai. Saya belum selesai, brother. Teorinya di Nisa 171. Ya, karena kamu menganggap bahwasanya Tuhan itu ada 3 kan? Sebenarnya Tuhan itu cuma 1. Yesus mengajarkan hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya. Yesus mengatakan Tuhan itu cuma satu-satunya. Tidak ada 2 apalagi 3. Itu yang perlu kamu pahami. Kemudian ini tak ajarin sama saudara. Kristen dari manapun datangnya, apapun titel pendidikannya, strata apapun titelnya, Kristen tidak akan pernah bisa mampu membuktikan anak Maria itu Tuhan. Semua kuasa yang Yesus tampilkan, membangkitkan orang mati, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, semua itu membuktikan kalau dia adalah utusan Tuhan. Sedangkan Kristen ini penyembah Tuhan yang bernama Kristus. Beda. Nah, kuasa daripada sembahanmu, 1. Kuasa daripada sembahanmu, 1. Kamu bisa menggunakan namanya untuk mengusir setan. Sampai hari ini.
pendeta, pastor bisa mengusir setan pakai nama Yesus. Apalagi orang-orang Kristen dalam hidupnya itu hampir semuanya jaya. Apa yang mereka minta kepada sembahan mereka yang bernama Kristus itu dikabulkan. Itu orang Kristen hebatnya. Tapi yang disembah oleh Kristen itu bukan Yesus anak Maria. Yang disembah oleh Kristen itu adalah Kristus sang penyesat yang dinubuatkan oleh Yesus asli untuk waspada kepada Kristus palsu. Ada yang mau berdiskusi dengan baik untuk membuktikan ini? Bahwa yang kalian sembah itu adalah Kristus palsu, boleh? Kristus palsu inilah yang membimbing kalian. Nabi Muhammad Juma. Tidak ada dalilnya di dalam Bible. Jangan mengada-ngada. Jadi Kristus palsu yang kalian sembah itu. Nah, Anissa, kalau Kristus palsu Anissa 171 jawab dulu itu. Tidak, bukan, tidak ada hubungannya itu. Itu teguran bagi ahli kitab, bukan bagi kalian. Kalian ini cuma korban. Hei, ahli kitab yang diseru di situ bukan bahlul kitab. Anissa 71 jelaskan siapa yang Anissa 171 itu ahli kitab, kawan, bukan bahlul kitab. Yang ditegur di situ bukan kalian. Yang ditegur di situ ahli kitab. Kenapa tertawa? Kamu merasa ahli kitab? Muhammad. Jangan kau banyak cerita. Apa itu, kawan? Muhammad yang palsu. Coba Anda buktikan secara Bible. Silakan, saya tunggu. Nah, bukan dari Bible, dari bukumu lah. Al-Quran. Kawin di bocil, bersetubuh dengan pembantu, ini cuma lidah orang. Ini hanya kebencian saja, kasihan. Memang Al-Quran datang, Nabi Muhammad datang sebagai batu sandungan buat kalian. Itu pasti itu. Al-Quran saya mengatakan itu. Nah sekarang saya bisa membuktikan bahwa yang kalian sembah, yang memberikan kalian segala kemewahan dunia, sampai kalian bangga, orang Kristen itu mewah hidupnya. Yang memberikan itu siapa? Penguasa gelap. Mau bukti? Sabar dulu. Sabar dulu. Buktikan itu kami yang hidup di dalamnya. Iya, betul. Buktikan. Dari tadi saya minta samamu, mana buktikan Yesusmu. Buktikan ternyata bahwa kau Allah tidak bisa. Kau tidak bisa kemudian. Dengarkan nih, janji setan kepada kalian. Dengar. Ini janji setan kepada kalian. Lukas 4 nomor 6. Segala iblis berkata kepadanya, segala kuasa itu, dunia maksudnya, kuasa dunia. Kan Yesus dibawa ke bumbungan bait suci, ke gunung yang tinggi untuk melihat bumi, alam jagat raya ini dan kekayaannya. Segala kuasa di atas bumi ini serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semua itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Tuh, kata iblis tuh. Jadi kalau kemegahan bumi, kemegahan dunia ini, harta di dunia ini kalian punya, duit kalian punya, iblis memang sudah menjanjikan kepada pengikutnya. Tertulis di mana? Lukas 4 nomor 6. Itu kata iblis. Segala kuasa di atas muka bumi ini serta kemuliaannya akan aku berikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Kata siapa? Kata iblis. Jadi hari ini kau menyembah Yesus, bukan anak Maria. Dia itu manusia. Yang kau sembah itu iblis yang datang kepada Yesus. Makanya Yesus berkata kepada murid-muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Penyesatnya mengaku siapa? Mengaku Kristus. Apa arti Kristen? Kristen pengikut Kristus. Pengikut penyesat. Kata Yesus, Matius 24, nomor 4, nomor 5. Waspadalah kepada penyesat, planos, pembohong, antikristus, dajjal. Dalam bahasa Yunani disebut planos. Waspadalah kepada planos, iblis, penipu, pembohong. Yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Dan berkata, akulah Kristus. Jangan kau percaya, sebab dia akan menyesatkan banyak orang. Itu ucapan Yesus kepada murid-muridnya. Sekarang mana keturunan Yudas? Mana ada Yesus? Mana keturunan Yakobus? Mana keturunan Matius? Mana keturunan Petrus? Mana keturunan Yohanes? Kenapa mereka tidak menjadi Kristen?
Kenapa mereka tidak menjadi Kristen? Karena mereka mendengarkan nasihat Yesus agar tidak percaya kepada penyesat yang datang ngaku-ngaku sebagai Kristus. Makanya mereka Bani Israel, keturunan ke-11 murid Yesus, tidak menjadi Kristen. Enggak, supaya otakmu itu paham. Supaya otakmu paham. Supaya otakmu paham. Sekarang pertanyaan saya, apakah Anda percaya dengan pengakuan Yesus? Dengar. Ketika Yesus menasihati orang-orang Yahudi, apakah Anda percaya ucapan Yesus yang berkata, waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu dengan mengaku Kristus? Ya. Apakah Anda percaya itu? Silakan. Tidak percayalah. Oh, berarti Anda tidak percaya kepada Yesus. Ya mengaku akhir sama banyak kan teman-teman, nabi-nabi palsu kayak Nabi Muhammad mengaku. Teman-teman perhatikan inilah bukti. Teman-teman inilah bukti bahwa Kristen ini memang anti Yesus. Ketika Yesus berkata kepada orang Yahudi, waspadalah kepada iblis yang datang memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus. Ternyata saudara Salmon tidak percaya atas ucapan Yesus. Artinya secara sadar dia mengakui sebenarnya dia bukan pengikut Yesus anak Maria. Dia adalah pengikut Kristus sang penyesat yang Yesus katakan kepada muridnya untuk diwaspadai. Dan memang saya bertanggung jawab, banyaknya Kristen di atas muka bumi ini dan kemegahan yang mereka punya itu sudah janji iblis di dalam Lukas 4 nomor 6. Segala kuasa dan kemuliaan dunia akan kuberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Ternyata iblis memberikan kemuliaan dan kemegahan dunia itu kepada orang-orang Kristen. Nah, itulah yang terjadi sekarang. Saya ulang pertanyaan saya. Apakah Anda percaya ketika Yesus berkata waspadalah kepada Yesus palsu yang mengaku sebagai Kristus? Jawab. Ya percayalah. Yesus. Ya percaya. Oke, baik. Alhamdulillah. Sekarang tolong tunjukkan di mana penyesat itu pernah mengaku Kristus dan menyesatkan banyak orang. Apa nama kelompok orang yang disesatkan oleh Kristus palsu itu? Silakan. Tahu enggak? Di Bandung. Tahu enggak di Bandung? Alias mana Kristus palsu dan mana kelompok manusia yang banyak yang disesatkan oleh Kristus palsu itu? Jawab, silakan. Tahu enggak aliran Mormon dengan ada di Korea Selatan? Saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Di Korea Selatan dengan di Bandung. Saya ulang lagi. Mana Kristus palsu itu dan datang kepada siapa dan apa nama kelompok pengikut Kristus palsu itu? Silakan. Karisteng. Nah, satu orang jujur muncul. Ayo. Jawab, Salam. Jawab, ada jangan malu-malu. Apanya ada di Al-Jenam itu? Al-Jenam. Kenapa Al-Hijr? Kenapa lari ke Al-Qur'an? Di Al-Jenam jawabannya itu. Saya tanya sekali lagi. Penyesat itu. Saya tanya sekali lagi. Di mana pernah Kristus itu datang ngaku-ngaku dan apa nama pengikutnya yang banyak yang dia sesatkan itu? Jawab dengan jujur. Aduh, kena tombak lagi banyak. Jangan dimut-mut lah. Ntar dulu ya. Jadi tadi dari awal ini anak berusaha membuktikan Yesus Tuhan. Endingnya disangkal pula di tiang salib. Jadi kau sendiri hari ini mengakui bahwa Yesus bukan Tuhan. Jadi gagal kau buktikan hari ini Yesus Tuhan. Bunda Maria kau mengatakan melahirkan manusia, yang disalib manusia. Membuktikan Yesus Tuhan, nah memang dia Tuhan. Bagaimana cara membuktikannya kalau Yesus itu Tuhan? Saya ini manusia, ciptaan. Masa saya membuktikan bahwa Yesus Tuhan itu mau dibuktikan? Dari mana kau tahu? Siapa yang dengerin? Dari mana kau tahu? Siapa yang mengajari kau mengatakan Yesus itu Tuhan? Siapa yang ngajarin?
Ya memang dia Tuhan. Mau diajar, mau tidak. Iya, pakai data apa? Apa membuktikan bagaimana cara? Bagaimana cara membuktikannya? Bahasanya begini, Pak Handi. Bahasanya begini, tolong di-mute beliau. Orang Kristen gagal membuktikan anak Maria sebagai Tuhan. Tetapi orang Kristen semakin membuktikan bahwa mereka adalah penyembah Kristus. Saya ulang, orang Kristen sedunia gagal membuktikan anak Maria sebagai Tuhan. Tetapi orang Kristen membuktikan kalau Kristus itu adalah sembahan mereka yang telah memberikan kepada mereka kemegahan duniawi dan memberikan kemudian apa yang ada dalam kehidupan mereka hari ini. Itu diaminkan bukan? Nah, tepuk tangan. Diaminkan oleh beliau. Ya, amin. Memang diberikan kemegahan. Yesus datang, Yohanes 10 ayat 10 katakan, itu aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Setan datang, jin yang bersolat, Al-Jin 18 bersolat dengan Muhammad, itu datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Saya tanya kau Zulkifli, yang mana Tuhan? Allah. Tuhan Allah SWT, Isa atau Muhammad? Jadi ketika semua Anda mengatakan bahwasanya Yesus tidak mampu Anda buktikan sebagai Tuhan, tetapi Anda punya Tuhan, maka yang duduk di posisi Tuhan itu bukan Yesus yang tidak bisa Anda buktikan itu, tetapi yang duduk sebagai Tuhan Anda dengan menggunakan nama Yesus itu adalah iblis. Itu fakta, itu real, itu real. Ketika Yesus kemudian ketika Yesus kata waspadalah kepada penyesat. Penyesatnya mengaku Kristus. Saya tanya sama saudara dulu. Saya tanya, menurut Yesus, Muhammad 7 siapa penyesat? Gelar daripada penyesat menurut Yesus itu Kristus atau Nabi Muhammad? Muhammad 4. Enggak, siapa penyesat? Muhammad 4. Saya ulang. Menurut Yesus, penyesat yang datang menyesatkan banyak orang itu bergelar sallallahu alaihi wasallam atau bergelar Kristus? Jawab. Jawabannya Muhammad 4. Jawabannya Zulkifli. Bukan Muhammad 4. Siapa penyesat? Saya ulang sekali lagi. Ini yang ketiga kalinya, teman-teman. Semakin dia mengelak, semakin dia membuktikan kalau dia adalah wakil setan yang hadir di tengah-tengah kita main TikTok hari ini. Saya ulang, menurut Yesus di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, Lukas 21 nomor 8, Matius 24 nomor 23, nomor 24, nomor 25, nomor 26. Menurut Yesus di situ, gelar daripada penyesat yang muncul setelah Yesus sallallahu alaihi wasallam atau gelarnya adalah Kristus. Jawab. Muhammad 4 jawabannya itu Zulkifli. Muhammad. Astaghfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Apa yang saya tanya sama sekali kemudian tidak dijawab oleh wakil setan yang ada di tengah-tengah kita ini. Itu jelas sekali. Sedangkan kalau Anda berbicara mengenai Al-Quran, Al-Quran mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa iza laqitumul ladina kafaru fadarbar riqab hatta idza ashaltumuhum washuddul wathaqa wa imma mannan ba'du wa imma fida hatta tada'al harbu awzaraha zalika walau yasha'ullahu. Apa yang Anda katakan Al-Quran Nabi Muhammad, apa hubungannya? Maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka pukullah batang leher mereka. Selanjutnya apabila kamu telah mengalahkan mereka, tawanlah mereka. Apa ini? Apa? Ini ayat tentang perang, apa hubungannya? Pertanyaan saya, menurut Yesus di dalam Lukas 21 nomor 8, Lukas 24 nomor 4 nomor 5, penyesat iblisnya datang dengan menggelari dirinya sallallahu alaihi wasallam atau menggelari dirinya dengan gelar Kristus. Jawab. Ini yang keempat. Ini yang kelima. Silakan. Apa jawaban saudara?
Jangan gelar memalukan Kristen sedunia. Ya, dia nggak jawab, gelar Kristus saya yang jawab. Kita minta dia jujur, biar dinilai oleh Kristen di luar sana. Karena saya yakin Kristen se-Indonesia lagi nonton ini. Gelar penyesat menurut Yesus, jangan menurut Al-Quran. Anda tidak beriman kepada Al-Quran, apapun yang dinarasikan Al-Quran tertolak oleh iman saudara. Karena itu kitab yang Anda tidak imani. Imani Bible, imani ucapan Yesus. Menurut Yesus, penyesat yang datang setelah dia bergelar sallallahu alaihi wasallam atau bergelar Kristus? Jawab. Ini yang kelima. Anal 17. Lari lagi. Bagaimana mungkin kemudian larinya ke Al-Quran orang ini? Coba. Dia percayakah kepada Al-Quran? Dari bagaimana mungkin? Saya bertanya, Yesusnya berkata dalam Lukas 21 nomor 8, Lukas 24, Matius 24 nomor 4 nomor 5, penyesat itu harus diwaspadai oleh murid-muridnya, dan penyesat itu bergelar Kristus atau sallallahu alaihi wasallam. Jawab. Tidak bisa, kamu kemana? Kau lari ke Al-Quran kamu. Al-Quran itu bukan menurut Yesus, Paman. Yang saya tanya, yang saya tanya menurut Yesus. Ya itu. Cek, cobalah teman-teman. Yukhadi'una Allah walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Walahum azabun azim bima kanu yaksibun. Ini dia. Ini dia kena. Mereka ingin menipu umat Islam, padahal mereka sebenarnya menipu diri mereka sendiri. Kenapa? Karena dalam hati mereka itu ada penyakit. Jelas-jelas Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Pertanyaan saya, penyesat yang muncul setelah Yesus bergelar sallallahu alaihi wasallam atau bergelar Kristus menurut Yesus, bukan menurut Allah, menurut Yesus, bukan menurut Nabi Muhammad, menurut Yesus. Berarti tidak ada sangkut pautnya dengan Al-Quran, karena ini berbicara mengenai Yesus. Menurut Yesus, menurut Yesus. Sekali lagi, menurut Yesus. Penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus dan mengaku Kristus, padahal sudah kusebutkan, itu gelarnya apa setelah Yesus terangkat ke langit? Sallallahu alaihi wasallam atau Kristus? Jawab. 7 kali. Kristus. Kristus. Masya Allah. Gelarnya adalah Kristus. Sekarang pertanyaannya, di mana di antara dua kelompok besar di atas muka bumi ini, Islam atau Kristen yang mengaku sebagai pengikut Kristus? Jawab. Kristen. Kristen. Jelas bukan? Jelas bukan? Jelas bukan? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Siapa pengikut Kristus? Islam atau Kristen? Kristen. Matius 24 nomor 5, mengaku Kristus dan akan menyesatkan banyak orang. Kristen ini banyak enggak? Banyak. Subhanallah. Subhanallah. Apakah saudara-saudara Indonesia yang mengaku dirinya Kristen masih mau menjadi pengikut Kristus? Harga mati ya. Kalau waras, kalau dia waras, ya dia akan bergeser kalau waras, bergeser dia. Iblis sedunia lapor Paman. Kenapa? Ada manusia anak keturunan Adam bernama Bang Zuma dan Bang Handi telah mengobok-ngobok kerajaan kita. Apa yang harus kita lakukan? Perintahkan Dosma untuk melaporkan dia supaya dipenjara polisi. Jangan kau biarkan dia menghancurkan kerajaan kita. Kita sudah menyusunnya. Bersusah payah. Habis ini. Bersusah payah kita membangun kerajaan kita. Dari kerajaan Lot
dihancurkan oleh Tuhan. Kerajaan Nuh dihancurkan oleh Tuhan. Berani diskusi. Dihancurkan oleh Tuhan. Kerajaan kita yang dibangun oleh Paulus sekarang ini dihancurkan oleh para apologet Islam Indonesia. Ayo turun, keluar kalian dari gelap, keluar, hantam Zuma dan kawan-kawannya. Itu yang terjadi hari ini. Itu yang terjadi. Makanya serangan-serangan datang bertubi-tubi, baik serangan dari alam gelap, dan saya merasakan itu, maupun serangan-serangan dari dunia nyata. Dilaporkan di sini, dilaporkan di sana, dilaporkan di sini, dilaporkan di sana. Kenapa? Karena Bang Suma menghancurkan kerajaan setan yang ada di Nusantara ini. Subhanallah. Saya ulang dan saya titip PR kepada kalian, hai orang Kristen. Percaya ke kalian? Percaya tidak kalian kepada Yesus? Kalau Anda percaya kepada Yesus, Yesus yang berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dan dia akan menyesatkan banyak orang. Paulus berkata dalam Galatia 1, nomor 1, nomor 11, nomor 12, aku menerima 13 kitabku. Roma, Filipi, Efesus, apalagi Korintus, Timotius, Galatia, semua itu aku terima bukan dari manusia, tetapi dari Kristus. Galatia 1 nomor 1, Galatia 1 nomor 11, nomor 12, aku menerima 13 buku dari Kristus. Itulah kerajaan yang dibangun iblis di atas muka bumi ini. Halilintar. Coba kau hadirkan pendeta yang menguasai ilmu Bible. Hadirkan. Saya tantang. Bulan 4, bulan April, saya akan turun offline. Hadapkan saya dengan Kristen yang mampu kemudian menghadapi saya dengan membahas tentang keselamatan. Siapa Tuhan yang benar? Saya akan turun lapangan menghadapi pendeta yang paling hebat di Indonesia ini. Bang Suma akan turun lapangan bulan April setelah Lebaran. Silakan susun rencana kalian. Turunkan Edis, turunkan Pak Bom, turunkan siapa? CP Congor, Media, Kiamat, hadapi Bang Suma. Jakarta bulan April, kita ketemu. Pertontonkan pakai televisi nasional supaya orang Indonesia tahu. Ayo, ada yang berani? Silakan. Jadi jelas sekali ya teman-teman. Sebelum saya ibadah asar, jelas sekali. Yesus sendiri yang mengatakan di dalam Matius 21 nomor 8, catat. Matius 24 nomor 4 nomor 3. Matius 24 nomor 23. Matius 24 nomor 24. Matius 24 nomor 25, nomor 26. Bahwa penyesat akan datang dengan gelar Kristus atau Mesias. Tidak ada penyesat dinubuatkan bergelar sallallahu alaihi wasallam. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu milik orang Kristen yang diambil dari perjanjian lama milik orang Yahudi, tidak ada indikasi jelasnya muncul penyesatnya bernama sallallahu alaihi wasallam. Tapi penyesat nama siapa? Almasih. Tapi penyesat, artinya. Tapi penyesat itu bergelar Kristus. Masih artinya. Soalnya apa yang menaikkan kamu masih. Oke, saya layani. Kalau ada ilmu, saya layani. Almasih artinya apa? Oke, Almasih artinya apa? Ngomong. Almasih itu artinya pengusap. Oke, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam menyembuhkan penyakit hanya dengan mengusapkan pada yang sakit, tangannya sembuh. Penyakitnya sembuh. Dah selesai. Oke, itu bukan tema kita, Bung. Tema kita. Itu bukan tema kita. Kita bisa nulis. Itu bukan tema kita. Allah, itu bukan tema kita. Isa kenal Allah nggak? Tema kita penyesat setelah Yesus itu bergelar mana apa? Sekarang ayo. Yesus sama Almasih, ayo. Almasih itu gelar. Almasih itu gelar kepada Nabi Isa alaihissalam dan juga gelar kepada Dajjal iblis. Ingat iblisnya bergelar Almasih. Almasih dalam bahasa Ibrani Yunani adalah Kristus. Almasih Al-Dajjal. Kristus
Itu jelas itu. Maka Yesus berkata, waspadalah kepada Al-Masih. Al-Masih yang mana? Kristus yang mana? Mesias yang mana? Mesias palsu. Sekarang Yesusnya mengatakan bahwasanya penyesat akan muncul dan bergelar Al-Masih, dan bergelar Kristus, dan bergelar Mesias. Yang kalian sembah gelarnya apa? Kristus. Cuma santai lah. Kamu bilang tadi Al-Masih itu nama. Dikit lagi masih di-kick. Saya bilang Al-Masih nama gelar, goblok. Pasti sedikit lagi cuma nge-kick saya ini. Sedikit lagi cuma nge-kick saya. Kalau berdata, silakan. Emang gue gak bilang Al-Masih itu gelar lu balik bilang nama. Dasar kucing budak. Gak ada. Jadi budak gak ketulungan. Teman-teman saya yang masih bisa mendapatkan hidayah Islam, masih bisa menghadapi kehidupan ke depan, mari bertobat. Bertobatlah. Bertobat kembali kepada jalan yang lurus. Fattakullah wa atiun. Hadza siratul mustaqim. Jalan lurus yang ditunjukkan oleh para nabi adalah menyembah hanya kepada Allah dan kemudian mentaati perintah para nabi. Apa perintah Yesus? Apa perintah yang kemudian ditunjukkan oleh Yesus? Ikutin itu. Ikutin. Jangan kamu mengikuti penyesat yang bergelar Kristus menurut Yesus. Yesusnya sendiri anak Maria yang adalah nabi, mempersaksikan dirinya dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian para pastor, para pendeta, Yahya Pembaptis sekalipun. Apa kata Yesus? Bahwa semua mukjizat yang aku lakukan, mukjizat itu justru yang bersaksi tentang aku, bahwa aku adalah utusan Tuhan. Itu kesaksian Yesus. Kesaksian Yesus, Yohanes 14 nomor 31. Apa kata Yesus? Dunia harus tahu. Maksudnya apa? Orang Indonesia harus tahu. Baik ia Kristen, baik ia Hindu, baik ia Buddha, baik ia ateis, orang Kristen harus tahu, orang Islam harus tahu, dunia harus tahu bahwa aku Yesus senantiasa mengasihi Bapa dan aku senantiasa melakukan pekerjaan yang diperintahkan Bapa kepadaku. Itu kata Yesus. Berarti dunia ini harus bersaksi Yesus itu hanyalah utusan Tuhan. Tapi kenapa Kristen ini justru menuhankan sosok yang mengaku Kristus? Itulah penggenapan dari ucapan Yesus, waspadalah kepada Kristus palsu yang akan menyesatkan banyak orang. Hari ini di Indonesia tahun 2025 ada sekelompok manusia yang menjadi pengikut Kristus. Agamanya bernama Kristen, Katolik, Mesianik, Saksi Yehova, apalagi Pantekosta, Advent dan seterusnya. Pertanyaannya, Kristus yang mana yang Kristen ikuti? Kalau mereka mengatakan Kristus yang asli, yaitu Nabi yang datang kepada Bani Israel, tanya kepada Kristen, apakah kalian Bani Yakub? Apakah kalian Bani Israel? Apakah kalian domba hilang dari Bani Yakub, Bani Israel? Kalau tidak, maka jelas tergenapi ucapan Yesus. Kemudian, apakah kemudian ada kelompok di luar Kristen yang menjadi pengikut Kristus? Selain Kristen, ada? Tidak ada. Satu-satunya kelompok anak keturunan Adam yang banyak di atas muka bumi ini menjadi pengikut Kristus itu hanya Kristen. Tak ada yang lain. Umat Islam pengikut Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Kristen adalah pengikut Kristus. Kristus yang mana? Ini tanda tanya besar. Para pendeta, kalau ingin tahu Kristus yang mana kalian ikuti, kontak Bang Zuma, Bang Handi dan timnya. Anda akan kami bimbing untuk mengenal siapa Kristus yang kalian sembah. Demikian sahabat, untuk sementara saya izin ibadah asar dulu sejenak. Silakan diambil alih. Ya, parkun aja Bang Juma. Baik. Juma, kau banyak cerita kau Juma. Enggak gini aja bro, jangan banyak Kamu cerita. narik sarung saya padahal. Kenapa? Ada apa? Bang Handi, silakan Bang Handi. Nah, Silakan. gini, ntar. Kamu ntar dulu, buka topik aja. Kamu mau menguasai ilmu apa? Bro, menguasai ilmu apa? Buka topik baru. Kau nggak tandingan aku si Juma itulah. Iya, kamu nggak menguasai topik apa dulu? Ayo, apa topik? Keselamatan, konsep ketuhanan, apa? Pewahyuan, apa yang kau kuasai? Dari kemarin kau debat di Celebes, mana ada? Saya nanya apa yang kau kuasai, baru kita mau maju diskusi. Cuma itulah kau naikkan, berimbang.
Ya, gimana sih ini orang ini bahasa Indonesia yang nggak ada. Kayak anak kecil main ki aja kau. Cuma itu naik. Kan dulu sama Bang Handi dulu kamu. Banyak bacot lu. Kan tidak ada ilmunya dari tahun kemarin. Ya, Bacot lu. Topik apa bro yang kau kuasai dulu apalah gitu loh. Kita baik-baik diskusi. Enggak, kau kuasai itu apa? Keahlianmu apa naik? Ada ilmumu. Iya, oke lah saya nggak punya ilmu. Kau kuasai apa? Saya mau belajar sama kau. Kalau saya nggak punya ilmu. Cuma itulah kau naikkan baru kau belajar nanti. Iya, kau kuasai ilmu apa coba? Apa? Ya elah, begini-begini kasihan. Aku apa ini main-main Sholat kalau sama Bang Handi aja banyak congor kau lah, Ayo, kalian gak ada kita- ilmunya. Si Jume itu naikkan. Ini baju mah lagi ada. sholat botol. Gak apa-apa, baju mah ada. Sekarang kau kuasai ilmu apa? Bikin topik baru diskusi baik-baik gitu loh. Ilmuku yang kuasai yang kalian tanya-tanya itunya. Idina sirotol mustaqim. Nah itu ilmuku. Oke, apa artinya itu tadi? Apa artinya? Lah mungkin masa nggak paham kau tiap hari kau sebut itu 5 kali. Katanya kau yang mau menjelaskan. Makanya naik ke sejume itu naikkan. Kau nggak ada ilmu. Sekarang gue injak lehermu. Mudah-mudahan keluar urat sarafmu semua di bawah. Sorry ya. Balik lagi bersama Depo lagi. Selamat Maksud siang. saya itu bro, naiklah baik-baik. Ayo. Yang lain diam, biarkan saya sama Juma coba. Ntar dulu. Apa yang kau kuasai? Yang lain diam, biarkan saya. Iya, apa yang kau kuasai kalau Jangan masalah baju? mute, saya mau. Iya, apa yang kau kuasai Jangan dulu? mute, Ilmu apa? Kita bicara tentang Almasi tadi, ayo. Saya dengan Juma, yang lain diam. Ya, Jangan mute dong. Iya. Ya, yang Ya. lain diam. Ya coba silakan, apa itu almasi? Yang lain diam, biarkan Bang saya. Yuma lagi sholat. Bang Yuma lagi sholat. Naik, kau naik di sini ngatur. Ini rumah muslim, kau naik yang lain diam. Ini rumah muslim, tanpa makan babi, naik ngatur-ngatur. Mending gue yang injak lehermu ke bawah. Ini rumah muslim kami yang berkuasa, kenapa kau naik-naik ngatur, kucup? Gimana sih kamu ini? Kalau mau kau mengatur, kau buka komal sendirilah. Nah, kau bebas mengatur di sana. Bang Andi Orang ngomong Banyumas terus, lagi Bang. sholat. Kalau mau membahas almasi, ayo. Ini Ya, tapi 3. jangan yang lain kau suruh diem. Ayo dong di follow nih, akun baru nih, Depo lagi. Makasih yang belum follow juga, makasih juga. Ini siapa nih Depo? Muslim apa Kristen? Bang Handi saya Kristen KTP. Oke, Ada lagi Kristen KTP. gak apa-apa. Tapi kan di sini saya sangat ingin besar keingintahuan saya tentang agama Islam ya. Di mana Islam itu kan mengikuti ajaran Nabi Muhammad dan kita tidak contoh semua apa yang dilakukan Nabi Muhammad itu sendiri. Maksudnya apa bang? Bang Andi, saya ingin bertanya ya. Ke pertanyaan saya tadi yang di awal saya kan udah masuk yang tadi pagi-pagi kayaknya. Kenapa Silakan. Tadi dia nih kondusif Bang Handi, dia sudah bertanya kisaran ajaran Islam. saya bisa on cam nih kalau bisa nih saya. Ya, silakanlah dulu bertanya-tanya sama Bang Handi di sini. Silakan. Pertanyaan saya itu kenapa Nabi Muhammad menikahi mantunya? Nggak ada sejarah. Di mana tertulis Nabi Muhammad menukai mantunya? Di mana tertulis? Ini nggak tahu yang namanya Zainab. Nggak bisa bro. Nggak, kau itu kalau mau jangan berpendapat. Apakah? Nah begini loh. Apakah Nabi Muhammad seperti itu? Kita jawab. Tapi kamu berpendapat. Dengerin dulu. Katanya kamu Kristen bijak. Enggak. Kalau kamu berpendapat, dengerin dulu. Kalau kamu berpendapat, kamu harus buktikan. Tapi kalau kamu bertanya apakah, ya kita jawab. Ini kamu mengklaim dulu loh. Nah kalau mengklaim itu umat Islam nggak boleh langsung jawab. Buktikan dulu. Membuktikan dulu itu datamu apa. Nggak ada yang seperti itu.
Inilah kemarin yang membuat pendeta Gratia Belo itu masuk penjara loh. Dia ngomong sendiri seperti kamu ini. Dilaporkan timnya Kohani di Surabaya, Polda Jawa Timur. Masuk dia mengatakan seperti itu, menambahkan ke Jenab seperti itu. Nggak ada Nabi Muhammad seperti itu, nggak ada. Jadi kalau berdiskusi bro atau mau bertanya, tanya aja, jangan mengklaim dulu. Itu pertanyaan. Enggak, kau mengklaim dulu tadi. Kau menuduh dulu baru bertanya. Lah itu yang diberitakan itu nggak benar Ya, itu, seperti itu. Nggak bener lah. Buktikan aja kalau bener. Mana Coba ada deh, Nabi coba deh. menikahi mantunya, nggak ada. Enggak ya? Coba diketik Nggak di ada. Google langsung. Emang Nggak ada. berarti coba jelaskan Bang. Saya nggak mau menjelaskan, lu tarik dulu ucapanmu. Itu pertanyaan Bang Hendi. Bukan klaim tadi. Tadi teman-teman di sini dia bertanya tuh klaim. Nggak ada diam dulu kau. Tahu. Nggak. Klaim tadi. Aduh Bang Hendi nih di Google Tarik ucapanmu, perbaiki, jangan adu-adu. Kayak tadi pagi kau pandai kau bicara, ini kok jadi kaku kamu. Enggak, biasa aja Bang, biasa saja. Tenang aja, tenang. Ini walaupun ada abang-abang ini, kamu harus tenang. Akun baru. Kakak, Mas, Bang, Ndu, Ji. Nah, kamu itu tadi mengklaim bro, jadi nggak bagus. Kalau saya bahaya loh. Kalau sistem klaim dulu nggak perlu dibuktiin, waduh, bisa kacau negara ini gitu loh. Katanya kamu mau belajar, diam dulu. Katanya kamu mau belajar. Kalau mau belajar itu artinya kamu belum punya keilmuan tentang apa yang lu klaim itu. Bukan diklaim, kalau saya klaim itu. Tadi kamu mengklaim tadi Nabi kamu menikahi mantunya, itu bukan klaim begitu? Kan pertanyaan. Kamu mengklaim berarti kau bawa dulu datanya di mana, baru saya jawab. Tinggal dijawab aja. Nggak boleh, nggak bisa saya jawab kalau kau nggak tarik ucapanmu, minta maaf dulu. Saya nggak mau menjawab, saya bisa menjawab kok. Jelas datanya banyak. Itu salah. Ya, yang benarnya yang mana? Mestinya Bang Hendi klaim itu pernyataan orang-orang yang tersebar luas itu salah. Kalau saya kasih contoh begini ya. Saya kasih contoh begini baru saya tanya nih. Apakah Anda mau menjawab atau tidak? Nih saya kasih contoh. Ya, Paulus itu pernah menikahi babi. Baru saya bertanya, apakah Paulus pernah menikahi babi? Kau langsung jawab atau saya suruh buktikan dulu statement saya? Itu contoh pertanyaan. Contoh klaim dulu baru ditanya. Saya ulang ya. Saya klaim dulu nih. Ini sebagai contoh loh ya. Sebagaimana tadi statementmu. Paulus pernah menikahi babi. Pertanyaan saya, apakah benar Paulus pernah menikahi babi? Bagaimana tanggapanmu atas statement dan pertanyaan saya? Silakan. Sama lo tadi caramu itu. Sama itu. Itu kita seperti itu Bang Adi. Tadi kamu ngomong kayak gitu. Jadi itu nggak ada yang. Nah, ini tanggapi dulu. Statement saya bisa dijawab atau saya harus buktikan statement saya dulu? Silakan. Ayo bagaimana? Statement saya itu lu langsung jawab atau lu suruh buktiin dulu statement aku itu? Diam kan lu? Makanya kalau bertanya itu, bertanya gini aja. Apakah Nabi Muhammad seperti itu? Ya kita jawab. Tapi kamu berstatement dulu, berpendapat. Berarti yang di Google itu memberitakan yang tidak benar dong Bang. Coba deh ketik. Apalagi sih kamu ini? Kamu katanya mau belajar, tapi kamu belum. Dibuang aja, Bang Adi dibuang aja. Iya buang aja.
susah banget untuk minta maaf ya, susah banget untuk ini. Ya Allah, ya Rabbi, begini kelasan noten itu ya. Sementara dia mengambil dalam hadis, dia sendiri tidak menguasai yang namanya hadis itu seperti apa. Cobalah minta maaf, mudah kok minta maaf itu, nggak akan dihinakan. Hanya karena minta maaf nggak akan dihinakan. Berstatement yang baik, Bang Andi sudah baik-baik lu dari tadi. Bertanyalah yang baik, kami akan menjawab dengan baik. Silahkan untuk mengenai soal hadis lagi, soal-soalan banget membahas soal hadis ini. Mengenai soal syariat Islam, mau bahas soal syariat Islam, sementara dia sendiri tidak punya syariat. Syariatnya seperti apa? Lah kalau kami mau menyerang, mau statement, kami banyak pernyataan-pernyataan menyerang itu. Seperti pernikahan laki-laki dengan laki-laki, nikah perempuan dengan perempuan, nikah bahkan manusia dengan hewan pun ada. Di mana di Kristen itu? Itu fakta. Satu-satunya agama yang menghalalkan pernikahan sejenis itu cuma Kristen loh. Satu-satunya agama yang menghalalkan pernikahan hubungan incest antara anak dengan ibu itu cuma Kristen. Ada, tenang udah. Kita diskusi. Handi, ada ilmu kamu sampai tunggu semua. Kalau mau diskusi itu jangan ngatur-ngatur kami di sini. Kami yang punya Komal di sini. Masa yang punya ente datang tamu, tiba-tiba ente langsung berstatement seperti itu, menanyakan kepada Bang Handi, saya tunggu Bang Juma, ente punya ilmu, ente diam gini nih. Kok ente jadi yang ngatur seperti itu? Kalau mau Kristen ini betapa luar biasa Bang Handi ya. Tidak punya aturan loh dalam apapun juga. Hidup tidak mau diatur, tidak punya aturan sama sekali. Berdiskusi tidak punya aturan, beribadah tidak punya aturan, syariat pun tidak ada, apa tidak ada, cara penyembahan tidak ada, makanan tidak diatur. Dia pengennya mengatur gitu, mengatur kita. Apa ini orang seperti ini? Diatur sama Tuhan tidak mau, malah Tuhan yang diatur sama mereka. Ini sebenarnya Tuhannya itu siapa sih? Tuhannya Kristen apa Tuhannya Yesus sih? Kok tidak mau diatur sih? Namanya tadi juga diam lu Bang Andi ya. Dari tadi kok diam ini. Ya lanjut Bang. Namanya juga sisa-sisa Belanda. RK kalau kau mau mengatur, ya kau aturlah kandang babimu, atur babimu satu-satu gitu loh. Jangan di sini lu ngatur. Gua enak dengerin suara lu. Kemarin katanya mau ngajak Bang Juma di Filipina nggak jadi. Justru Bang Juma mau datang ke rumahmu loh. Kamu sekarang udah nggak laku. Lu buka Komal nggak ada yang nonton. Paling 3 biji itu pun kau paksa. Sekarang masuk-masuk ke sini mau ngatur. Siapa lu? Ini bukan lagi penjajahan Belanda datang bro. Saya paham. Nenek moyang kamu itu dulu bersekongkol dengan Belanda. Jadi jongos Belanda. Jadi kakekmu itu memeluk Kristen karena dari penjajah. Datanglah pada kau. Jadi jiwamu itu, darahmu itu, darah penjajah. Nggak laku lagi di zaman sekarang. Nggak laku. Ya, jadi kalau mau ngatur-ngatur, ya kau buatlah kandang babi. Kau aturlah itu babi, hidup dengan tenang. Pilih-pilih yang mana yang kau bisa makan tiap hari. Ya, itu baru bisa ngatur. Kau di sini nggak bisa. Nggak bisa kau atur. Setuju nggak kalau RK itu ternak babi aja? Terus dia ngatur babinya gitu loh. Kita support ya si RK ternak babi, ngatur babinya sendiri, jangan di sini ngatur-ngatur. Ada lagi tadi tuh, sok-sok katanya mau bertanya, tapi dia mengklaim dulu. Suruh bawa datang nggak ada datanya, suruh minta maaf nggak mau. Nah ini kan saya kasih contoh analogi, kesel kan? Jadi nggak boleh mengklaim sesuatu kalau nggak ngerti. Nggak ada itu Nabi seperti itu. Justru Zaid memutuskan itu waktu itu ingin menceraikan istrinya, yaitu Zainab. Mendengar hal tersebut, gitu ya, Nabi menganjurkan jangan. Dia datang kepada Nabi, jangan kasihan istrimu. Berapa kali dia konsultasi itu, gitu loh. Akhirnya bercerai juga. Bukan mantunya. Dan Zain ini bukan anaknya Nabi. Nah ini Oten memang ini kalau babi sudah masuk di kepala, apapun dibolak-balik, apapun dipelintir. Nah inilah yang membuat Gratia Velo itu masuk ke jeruji besi. Kenapa demikian? Dia nambahin adalah perut-perutnya semacam dilaporin tuh sama Kohani dan kawan-kawan. Tangkap kan?
Di pengadilan apa yang terjadi itu, Pak? Ketika Pelo di pengadilan nggak bisa membuktikan. Nggak bisa membuktikan apa isi videonya di YouTube itu. Ngangak doang ditanya sama pengacara. Mana datamu seperti itu? Kagak ada Pak Hakim. Saya hanya emosi. Mampus lu. Kerangkeng lu. Oh, berarti Zaid itu bukan anak angkatnya Nabi Muhammad ya? Anak angkat bukan anak kandung. Iya, anak angkat. Tapi kan benar kan istrinya Zainab. Udah bercerai belum? Kenapa? Udah bercerai belum? Udah bercerai. Tapi pada saat itu Zaid kan lagi berperang. Nah, kalau udah bercerai itu Zainab itu mantunya Nabi nggak? Yang suruh apa cerai siapa? Iya, yang suruh cerai siapa? Jain sendiri yang mau cerai. Nah, di mana datanya? Di mana datanya Nabi yang menyuruh pada saat cerai? itu Muhammad diwahyukan sama Allah. Di mana datamu? Mana? Tampilkan datanya. Tampilkan datanya kalau Nabi yang menganjurkan cerai. Tampilkan juga data di mana bukan Nabi Muhammad yang ibarat menganjurkan cerai. Coba Zaid memutuskan untuk Zaid memutuskan untuk bercerai dengan istrinya, yakni Zainab. Mendengar hal tersebut, dengerin dulu ya. Mendengar hal tersebut, Nabi menganjurkan Zaid untuk tidak bercerai, meski perceraian itu diperbolehkan dalam Islam. Saat Zainab diceraikan oleh Zaid, timbul rasa kasihan terhadap janda tersebut. Nabi Muhammad tidak ingin orang yang berada di lingkungan dakwah dekatnya berselisih dan gundah gulana dan seterusnya begitu. Jadi berapa kali Zaid itu konsultasi dengan Nabi, jangan. Ya, setelah itu Zainab nikah sama Muhammad. Iya benar memang, kenapa? Benar kan? Ya benar, kenapa? Benar kan? Masalah memang masalah menikah. Menurut Anda kalau menikah janda masalah gitu. Kan Muhammad memberi saran kepada Zaid bahwa inilah jalan. Udahlah kau. Teman-teman, menikahi janda itu haram atau halal? Menikahi janda. Terus jawab terus. Menikahi janda itu halal atau haram? Halal. Terus berikan suara wanita. Halal nggak? Di dalam Quran surah Ahzab halal ya. Di Al-Quran tadi udah dijelaskan juga, tidak ada suatu pun keberatan pun atas Nabi tentang apa yang telah ditetapkan baginya. Jadi ini ketetapan Allah kok, Nabi gitu loh. Nah inilah Kristen ini memang apa ya, semua yang halal itu dia haramkan, yang haram dia halalkan. Kebalik-balik mereka otaknya ini teman-teman. Kebalik-balik otaknya gitu. Yang halal dia haramkan, yang haram dia halalkan. Babi itu haram, dia halalkan tuh, diembat semua binatang. Di Bible itu tidak ada SOP siapa-siapa yang bisa dinikahi, dikawinkan, kan nggak ada kata nikah di sana. Di Bible tidak ada prasyarat kawin, tidak ada. Hanya ada di Matius 19 nomor 6, orang yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan. Itu aja. Syaratnya nggak ada. Umur berapa? Nggak ada. Nggak ada itu. Pak Yusuf aja menikahi Maria melanggar tradisi. Pak Yusuf menikahi ibunya Tuhanmu dalam keadaan hamil besar. Kenapa ini yang kau nggak pikirkan? Boleh nggak menikahi manusia yang sedang hamil besar? Itu tidak boleh. Tapi disahkan oleh penulis boleh. Lahirlah Tuhanmu. Mestinya itu dulu kau pikirkan. Kalau Nabi itu perintahnya ada ya dilaksanakan, namanya juga Nabi. Bagaimana nabi-nabi sebelumnya? Salomo istrinya berapa? Daud istrinya berapa? Kok nggak ada yang protes itu yang ada di Bible-nya ya?
Oh nggak ada protes itu loh, yang ada di Bibelnya Nabi punya selir. Kenapa mereka menyerang Nabi Muhammad SAW? Ya karena udah dirasuki oleh iblis. Karena mereka ini sebenarnya dendam berkarat. Dendam berkarat oleh kolonialis Belanda. Mestinya itu, kenapa ajaran Nabi Muhammad SAW masuk ke Republik ini? Justru ajaran Nabi Muhammad ini menghalangi itu Belanda untuk menjual Bible di sini gitu loh. Itu mereka dendam di situ teman-teman. Coba kalau nggak ada ajaran Nabi Muhammad, coba kalau nggak ada Islam, ya Bible bisa berkuasa, Kristen bisa berkuasa. Itu yang membuat mereka dendam, sakit hati sepanjang masa. Itu yang membuat kepalanya itu loh. Kenapa? Sisa-sisa Belanda masih ada di dalam kepala mereka. Masih dendam berkarat dia. Mestinya jangan bahwa ada Islam yang dipejuang melawan Belanda, yang mendirikan gereja, menyebarkan gospel. Umat Islam salah katanya kemarin itu, memperjuangkan bangsa Indonesia untuk merdeka. Mestinya nggak merdeka Indonesia, Belanda aja supaya Bible seperti di Eropa. Nah, bebaslah Indonesia dari segala bentuk apa ya kayak itu tadi, bisa jeruk makan jeruk, bebas makan babi, bebas berzina. Pokoknya begitu dia. Nah karena ajaran Nabi Muhammad yang membuat semua hidup ini teratur, ya, mereka tidak suka, ya menyeranglah dari segi sana. Gua tahu kepalamu RK, gua tahu isi kepalamu, kau ingin bebas. Kau ingin Indonesia ini menjadi negara Kristen. Kagak bisa coy. Kalau Kristen, ya bagaimana negara ini? Moral habis. Pendeta Mel Atok mengatakan begini, banggalah mayoritas Kristen, banggalah mayoritas Islam yang ada di Republik ini. Bisa memfilter budaya-budaya. Coba kalau Kristen, filter apa yang mau difilter? Contoh, negara yang bebas, negara yang mayoritas penduduknya Kristen, apa yang terjadi teman-teman? Coba apa yang terjadi? Pelanggaran asusila dengan semua bebas satu rumah tanpa ikatan, satu bebas judol bebas segalanya. Ya. Buktinya di dalam rumah ibadah gereja mereka di sana disahkan perkawinan jeruk makan jeruk, bebas. Si BT bebas, begitu. Dia maunya kayak gitu. Jadi dia benci terhadap ajaran Nabi kita, dia benci terhadap Islam karena Islam ini membentengi moral bangsa. Dia maunya itu jangan kita bermoral. Semua makanan haram sikat. Jangan ada hukum sikat. Gitu. Dia maunya kayak gitu, bebas. Terizin Pak. Bisa. Terizin Pak, ada tamu nih di bawah. Lanjut. Ya, selamat sore Bang Yohanes ini. Yohanes siapa namanya nih? Bang Yo, selamat sore. Bang Yo. Ya, selamat sore Bang Ucok. Ucok Bang, selamat sore Bang. Enggak ada jawaban. Silakan Bang Adi. Turun aja, suruh turun. Bentar. Bang Diki nih Islam Kristen Bang Diki. Islam. Bang Ucok ada jawaban. Di bawah nih. aja dulu ya. Bang Ucok. Bang Ucok ada Islam jawaban. Kristen. Iya. Bang Ucok Muslim. Islam Kristen. Katolik. Bang Ucok. Katolik. Ya, silakan. Itu ada Martinus dibawa naikkan katanya. Baik, Bang. Martinus, bentar aku cek. Naik Bang, diskusi baik-baik kita. Aha, yang Muslim jangan minta permintaan dulu apa ini banyak banget jadi susah nyarinya. Ucok Katolik Bang Andi. Iya, Ucok Katolik. Silakan. Ini Pajar minta naik lagi gimana Bang Andi? Yang tadi.
nggak apa-apa, naikin aja biar Dewa yang hadepin. Tapi Dewa pengen dia jawab pertanyaan aja ya. Jawab pertanyaan Dewa mengenai soal pernikahan. Baik. Bukan yang mengenai janda tadi, Bang Dewa. Baik, siap. Tahu. Jadi di Bibelnya anggaplah ada di Islam Tuhannya menggoda janda ya. ada. Di Islam itu anggaplah menurut dia itu salah ya. Kita ngalah aja udah. Nah, di dalam Kejadian 38 nomor 8 sampai nomor 9, lalu berkatalah Yehuda kepada Onan. Berkata Yehuda kepada Onan, hampirilah istri kakakmu. Hampirilah istri kakakmu, kawinlah dengan dia sebagai ganti kakakmu dan bangkitlah keturunan bagi kakakmu. Silakan jelaskan kepada kami kenapa disuruh menghampiri istri kakaknya, padahal itu masih resmi jadi istri. Silakan. Kalau nggak bisa jawab, turunkan dia ya. Kalau nggak bisa jawab ya, turunkan. Iya. Silakan Pak Fajar. Baca Kejadian 38 nomor 8. Kejadian 38 nomor 8, berkatalah Yehuda kepada Onan, hampirilah istri kakakmu. Silakan dijawab pertanyaan. Kemana? Atau di atas. Di atas Bang, di atas. Oh baik, silakan dibuka dulu ayatnya. Yang Islam supaya kakaknya, supaya istri kakaknya nggak hamil. Karena malu punya anak terpaksa dibuang. Aduh. Ini istri kakaknya loh ini. Kalau misalkan toh itu salah, ada hikmah apa di balik cerita ini? Silakan. Ada jelaskan hikmahnya. Kepada kami. Ada hikmahnya, Pak. Apa itu? KB terputus. Benar itu. Iya, jadi nggak bisa punya anak, cerot di luar gitu ya. Iya, itu. Silakan. Dan Iwan Pila bisa billah 2400 mata memandang. Akun Dewa kena banned semua, tinggal sisa akun ini. Minta di follow ya. Minta di follow. 2400 minta di follow. 11 akun kena ban. Fajar nggak bisa jawab, kita hitung sampai 3 ya. Turunkan Mbak Bunda Ros kalau dia tidak mau jawab pertanyaan. 1 2 3 4, turunkan. Jadi paling salah ya kalau menyerang soal Islam mengenai soal pernikahan. Kami semua ada tuntunannya, kami semua ada aturan yang diterapkan oleh baginda Rasulullah SAW. Sementara di dalam ajaran mereka tidak punya tuntunan sama sekali, tidak punya syariat sama sekali. Bagaimana tata cara untuk pernikahan itu sah di mata Yang Maha Kuasa? Sah di mata negara, kami mengakui. Tetapi sah di mata Tuhan Yang Maha Kuasa, inilah yang harus dipertanyakan. Kenapa? Karena mereka tidak punya tuntunannya. Seperti contoh, mereka melakukan yang namanya pernikahan sejenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, bahkan manusia dengan hewan pun mereka nikahkan itu. Mereka nikahkan. Bahkan yang lebih luar biasa lagi, ada kakak menikah dengan adik, ada anak menikah dengan ibu, bahkan menikah antara hewan dengan hewan pun ada di gereja. Ya. Jadi tolonglah ya. Jangan membahas soal pernikahan kepada kami. Jangan menyalahkan soal pernikahan kepada kami. Sementara kalian tidak punya tuntunannya mengenai soal pernikahan. Tidak ada sama sekali. Cari dalam Bible, ada nggak ayatnya? Nggak ada. Ya, di Islam kami jelas, di Islam kami jelas, aturannya ada, tuntunannya ada. Seperti halnya yang Dewa katakan, apa yang punya aturan di dalam diri kalian? Kalian tidak punya aturan sama sekali. Cara beribadah kalian tidak punya aturan. Cara makanan kalian tidak punya aturan. Cara berdiskusi kalian tidak punya aturan. Semua tidak ada aturan sama sekali. Apa bedanya kalau seperti itu dengan hewan? Apa bedanya? Tidak punya aturan. Makanya orang-orang yang masuk ke surga itu orang-orang yang mau diatur. Yang mau diatur. Kami umat muslim diatur. Wahai orang-orang beriman, berpuasalah. Sementara orang-orang kafir, apakah diatur? Tidak ada. Tidak ada diatur orang kafir. Terserah kata Allah. Mau apapun juga terserah yang kalian lakukan. Nah ya, seperti halnya dia mengatakan ini penyembah batu, ya kan. Sementara Yesus sendiri punya batu jakar 2. Punya batu jakar 2. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan. Nah ente mengatakan kami menyembah batu. Coba tunjukkan satu ayat dari dalam Al-Quran atau hadis kalau kami menyembah batu. Tunjukkan ayatnya. Satu aja. Oke. Tunjukkan. Pakai data bro. Di mana datanya umat Islam menyembah batu?
Ya, nanti kami buktikan kalau ente itu menyembah batu jakar Tuhan. Dan Yesus adalah kalau batu. kami ada data, kamu menyembah batu. Benar, gue bisa buktikan Yesus adalah batu. Yang dibuang lagi. Sebelum kau cari data, gue duluan tabok deh. Kisah KPR 4:11-12. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan. Lu lihat. Ya. Ngapain mereka itu? Emang mereka ini menyembah. Ngapain mereka? Sebentar. Kita jawab. Hajar Aswad adalah batu mulia yang terdapat pada satu sudut Ka'bah. Yang dapat. Tadi ente katanya kami menyembah. Sebuah hadis, mencium hajar aswad bisa menghapus dosa. Baik. Kenapa? Baik. Sebentar. Tadi ente, ini kan judulnya kan penyembah. Kok begini cara diskusinya ya? Tadi kan dia mengatakan kami menyembah batu. Tolong tunjukkan satu data kalau kami itu umat muslim menyembah batu. Itu aja kami minta data di situ. Kami akan membuktikan kalau ente menyembah batu jakar Yesus. Kami akan buktikan. Ya, ngapain mereka? Coba. Ngapain mereka itu? Ngapain mereka? Ayatnya ada tidak? Itu ngapain umat Islam? Ini saya jawab, Pak. Ini saya jawab, Pak. Betul-betul mereka itu mencium itu. Bro, ini kita luruskan di sini. Silakan Banjuma diluruskan ini. Menyembah ini atau bukan? Silakan. Dia menuduh menyembah Hajar Aswad. Silakan. Ngapain mereka itu? Berbendung-bendung mereka itu sampai jam mau jatuh. Iya, tunggu dijawab, Bro. Tunggu dijawab ya. Iya. Sederhana. Sekarang begini. Yang banyak disesatkan nanti itu yang datang menyembah, tuduhan menyembah batu atau menyembah Kristus. Coba. Sekarang itu yang di layar, mereka ngapain itu? Menghapus dosa. Bukan begitu caranya. Bukan begitu cara belajarnya. Bukan begitu. Kalau Anda mau menghujat, bukan di sini tempatnya. Hujat, iya ngapain? Mereka itu. Ya kenapa itu rupanya? Orang lagi berziarah. Kenapa rupanya? Bukan umat Islam itu. Iya, mereka sedang berziarah. Berziarah mencuri batu. Loh, Anda baca di Yesaya 29 nomor 14. Orang Yahudi diajarkan bakar tai sapi. Tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Batu menghapus dosa nggak ada. Mana dalilnya batu menghapus dosa coba? Kau baca itu. Mana dalilnya? Kau batu itu jadi hitam. Mana dalilnya batu hapus dosa? Saya minta dalil loh. Silakan. Ajarin saya bahwa ajarin saya bahwa di Islam itu batu hapus dosa. Coba ajarin saya, silakan. Kau baca itu batu Hajar Aswad. Tuduhannya tadi itu kita menyembah batu, Banjama, bukan mau sudah. Tuduhannya kami menyembah batu katanya. Tuduhannya dia. Kau tunjuk di mana? Coba kasih kemudian datanya ke kami, Bang. Silakan. Jangan menghujat ya. Di layar saya kan sudah jelas. Apa itu? Kan? Itu orang juga nampak. Itu Jakarta. Itu mah Jakarta. Sama seperti ketika saya kemudian ke Jakarta. Itu Ka'bah itu. Kamu ke gereja aja, colok pantat pendeta biar kau sehat. Ilmumu ketinggian, harapanmu ketinggian, sementara ilmumu nihil. Jangan melampaui kapasitasmu sebagai pemakan babi, ya. Sebagai pemakan babi, pemakan anjing, berbicara mengenai Islam, Anda nggak sanggup, nggak sampai ke sana. Kalau mau berdiskusi dengan baik, tuduhan Anda kemudian Islam menyembah batu, tuduhan saya Kristen menyembah setan. Mari kita adu, kan gitu.
Saya kasih data, Kristen nyembah setan. Kamu kasih data, Islam nyembah batu. Sederhana bukan? Jangan debat kusir. Ya, izin Bang Juma, RK minta naik. Silakan. Enggak. Saya nggak persilakan naik. Saya RK hari ini, saya persilakan gembalakan aja babimu, kau atur babi di sana. Di sini bukan tempatnya. Tantangan saya untuk diskusi di mana kampungnya, di Kupang mana? Sudah hampir setahun ini. Udah setahun. Saya menunggu undangan RK ke Kupang. Saya akan datang ke Kupang. Kan tantangannya dia, wah mana saya tantang Zuma di Filipina. Enggak, jangan ke Filipina, terlalu jauh. Undang saya secara resmi ke Kupang. Saya datang. Di rumahmu kalau perlu, di atas tempat tidurmu kalau perlu, di teras rumahmu, di dalam rumahmu, undang saya ke sana secara resmi. Saya akan datang. Ingat, tema kita mengenai nama Allah. Udah setahun loh, tahun. Kamu nggak malu? Petantang petenteng. Ngajak saya kemudian ke Filipina. Apain? Ke Thailand apa ke Filipina itu? Terlalu banyak biayamu. Beli beras aja nggak cukup. Kamu undang saya ke Kupang secara resmi. Yang penting kamu jamin tidak terjadi keributan. Saya akan datang. Ya, meskipun tantanganku sudah basi, ya, jawaban tantanganmu dan saya tanggapi tapi sudah basi, tapi tidak apa-apa. Mana tahu kau sudah berilmu. Sekarang saya sudah berilmu, saya mau undang Zuma ke Kupang. Saya datang. Resmi, kamu jamin tidak terjadi kisru, keributan yang bisa mengganggu kondusifnya negara kita ini. Kalau kau jamin itu, saya datang ke Kupang. Oke? Atau kau ingin mengatakan, Bang Zuma jamin saya datang ke Makassar, kita diskusi. Segera akan saya buat. Gimana? Saya datang ke Kupang, ada jaminan tidak terjadi kisru, atau kamu datang ke Makassar, saya jamin kamu tidak ada kisru. Saya buatkan surat, ya, izin keramaian debat lintas agama antara Bang Zuma dan juga RK, roh kematian. Pilih mana suka. Pesawat, akomodasi, hotel VIP ditanggung. Iya. Keselamatan dijamin, ditanggung. Tidak terjadi apa-apa. Silakan. Kau pilih mana? Saya yang ke Kupang, kau yang jamin saya. Kamu yang ke Makassar, saya yang jamin kamu. Tinggal pilih. Begitu kawan. Kalau sudah bersedia, sini rekeningmu saya transfer. Untuk tiket pesawat dulu. PP, kemudian kita jemput, pakai pengawalan. Langsung ke hotel VIP, diskusi langsung. Dijamin pulang tanpa cacat, bahkan dapat honor. Gue berani uang pribadi saya 20 juta buat dia honor. Uang pribadi saya honor buat dia. Saya tambahin kipas angin Bang Andi. Saya di rumah punya kipas angin. Kipas angin lu rusak lah, servis dulu. Oh iya, betul benar. Servis dulu. Nanti benerin dulu ntar. Iya benerin dulu. Konslet itu. Ayo bikin di Kupang, undang saya datang. Di Kupang nggak usah, kita biaya sendiri ya. Kita biaya sendiri. Kau urus aja perizinannya aja. Jangan terjadi keributan, orang-orang yang benci sama Bang Zuma amankan. Karena banyak dari sana itu yang ngancam-ngancam Bang Zuma. Ya, terizin Bang Juma, di sini ada Tata Saragih. Barangkali dia ingin diskusi dengan Bang Juma. Ya, selamat bergabung. Selamat sore Bang Tata Saragih. Bang Tata Saragih. Tidak ada jawaban. Nah, ini saya buka sampai 1 minggu ke depan. Kalau RK bersedia ke Makassar, kan ini untuk ke Kupang dia udah nggak mau. Nah, sekarang kita buka 1 minggu ke depan, si RK ke Makassar, biaya transportasi dijamin, hotel dijamin, keselamatan keamanan dijamin, honor dapat. Ke Makassar undangan ini berlaku 1 minggu ke depan. Kita lihat ya.
Kalau kau setuju hubungin saya, nomor aku ada di YouTube aku, hubungi saya langsung transfer. Berisik ini. Tapi Jangan ditransfer langsung Bang Andi. Mereka nggak bisa dipercaya. Ditransfer dulu DP-nya 1.000 perak Bang Joma. Oh, orang-orang ini nggak bisa dipercaya, mata duitan. Hotelnya saya yang tanggung aja Bang Andi. Hotelnya. Hotel Prodeo paling. Dewa siapkan hotelnya, tapi yang pakai BPJS ya. Yang pakai BPJS. Dewa siapkan. Ya, kita tidak bisa saya terima untuk naik karena Anda tidak memenuhi syarat dan Anda ingkar janji atas debat dengan Bang Juma. Saya hapus dari live ini. Ya, selamat pagi Bang. Selamat sore Bang Capin. Capin, selamat sore. Bang Biru Langit, selamat sore Bang. Ya, yang nggak jawab diturunin aja, maaf ya. Lanjut. Hari itu dibawa tiket PP dia yang tanggung loh Bang Hari, masya Allah. Berkurang lagi gue biaya keluar nih. Bang Hari tanggung biaya tiket PP. Lu bisa bawa 5 orang deh, nggak apa-apa 5 orang. Siapa tahu ada yang bisa jadi moderator loh. Ayo RK 1 minggu ke depan kau hubungi saya. Saya sekarang ada di Makassar nih. Saya jemput kau, dijamin keselamatan. Tiket ditanggung 5 orang PP. Jangan 5 orang, kebanyakan pemborosan. Buat apa lagi 5 orang? 2 orang lah. 5 orang ngapain? Jalan-jalan doang. 2 orang lah ya. Mungkin bawa keluarganya, apa istrinya, apa siapa gitu ya. Hotel VIP. Dapat honor pula lagi kalau pulang. Lumayan kan buat beli beras. Karena kalau waktu di Kupang kamu gak mau juga dia mau didatangin rumahmu, gak mau. Gitu ya RK. Berlaku seminggu ke depan. Tantangan ini ke Makassar aja deh. Setuju teman-teman? Setuju? Setuju. Mantap. Ya, selamat sore, selamat bergabung Bang Jakakan. Bang Jakakan. Ya, lanjut Bang. Kata netizen Bang Juma, kalian boleh bisa menjamin keamanannya si RK, tapi apakah kalian bisa menjamin rasa malunya? Nah ini gua nggak tanggung jawab ini. Kalau itu resiko. Resiko itu pasti. Debat online aja mereka pasti dipermalukan sama kita, apalagi offline. Ya, coba yang nama Edis TV silakan multi karena nggak ada di dalam daftar permintaan. Nah, Edis TV lagi, aduh. Kasihan nih. Si Edis kalian kasihan di luar negeri itu. Kenapa? Di luar negeri udah nggak bisa makan. Donaturnya udah pada paham. Ternyata Edis ini Kristen tapi tidak menyembah Yesus. Tuhannya bukan Yesus. Ketahuan dia denomnya. Artinya selama ini yang mensupport dia ke luar negeri mundur. Jadilah dia menjadi apa? Saifuddin Ibrahim yang kedua. Menjadi kismin di negara orang. Hitung-hitung sebentar lagi mau dideportasi, nggak bisa perpanjang paspor. Gitu. Tragis sekali nasibmu Edis. Karena uang kau jual iman. Nggak ada daftarnya Bang Edis di sini. Maaf, bukan tidak mau menaikkan. Apa-apa naikin aja. Bang Juma izin biar Dewa yang ngadepin ya Bang Andi kalau Edis naik ya. Kebetulan nggak ini ada Bang Dewa, nggak ada di daftar permintaan. Dewa siapin pisang ini, tinggal pilih aja dia. Mau pisang atau mau tulang. Lu pikir nyemot sama gugu. Ada aja lu. Lebih parah dari itu Bang.
Ayo, kalau mau diskusi itu naik. Kalau nggak punya ilmu ya nanya toh. Nanya aja. Tapi lu jangan kayak tadi berpendapat dulu. Gak ada data di Al-Quran itu atau apapun itu di hadis umat Islam itu menyembah batu, gak ada. Kalau Hajar Aswad itu karena sunnah, Nabi pernah melakukan, ya karena sunnahnya itu mendapat pahala ya dilakukan oleh Nabi, ya kita lakukan. Kenapa? Bukan menciumnya yang menghapus dosa, bukan menciumnya. Sunnahnya itu loh, perintahnya. Nah, ilmu Oten nggak nyampe di sana. Dikira mencium Hajar Aswad itu menyembah batu. Ini namanya memperbodoh diri sendiri. Nggak laku kebodohanmu di area publik, bro. Ya kalau kami bisa membuktikan yang kau sembah itu anaknya Maria atau Kristus palsu yang lain, bisa dibuktikan. Ente nggak membuktikannya itu Banyu, Pak? Kalau yang dia sembah bukan anak Maria? Oh, gampang kali. Nah, gampang. Lebih mudah membuktikan itu daripada membalikkan duit. Gampang kok. Yang keluar dari kubur siapa? Yang ditemui Paulus siapa? Ya, bisa dibuktikan itu. Betul. Terizin kembali Abang Juma, ya. Abang. Di sini ada Nopianti. Selamat sore Mbak Nopianti. Mbak Nopianti, selamat sore. Ternyata tidak juga orangnya. Silakan dilanjut Bang. Oten ini nggak bisa membedakan mana sunnah mana wajib. Ya sama dengan di Bible kan, itu juga ada batu bara kan, itu mencium batu bara gitu. Sama dengan 29:14 itu, kotorannya dan kulitnya harus kau bakar di luar perkemahan, itulah korban penghapus dosa. Sebenarnya kalau Yudaisme menjelaskan, saya pernah menjelaskan ini, cuma dijelaskan oleh mereka bahwa bukan yang dibakar itu penghapus dosa, tapi perintahnya, sunnahnya. Boleh kau menyembelih hewan. Menyembelih hewan itulah sebagai bentuk kesetiaan. Itu mereka jelaskan seperti itu. Tapi kalau mereka ngeyel ya kita kata per kata aja udah. Ya, terizin kembali Bang. Ya silakan. Ada ini Rap. Selamat bergabung Rap. Selamat sore. Ya, Rap. Selamat sore, Rap. Sore, Bang. Sore, Bang. Apa kabar hari ini, Bang? Hah? Satu keluarga dia, ada anak kecil juga ikut. Ya. Ya, terlepas dari menyapa, saya juga meminta mengatakan terima kasih atas semua partisipasi sahabat Bang Juma terlebih yang hadir di Komal ini, dan juga atas segala partisipasinya saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah membalas segala apa yang Anda perbuat berkali-kali lipat. Terima kasih. Ntar dulu Bang, izin dulu Bang, saya baca bentar. Ada namanya BK806 nih. Baik, Bang. Ya, beliau mengatakan gini, saya siap kalau jadi RK ke Makassar, saya siap menyumbang 15 juta. Tuh. Alhamdulillah. Lanjut. Ya, selamat sore Bang Elvin. Bang Elvin, selamat sore, selamat bergabung. Bang Elvin, selamat sore. Bang Elvin ini masih muter-muter. Rafael masih aja muter. Nih, Rafael. Selamat sore, Rafael. Ada anak kecil. Ya, silakan. Anda yang tak anak kecilnya, Rafael. Ya, silakan Bang Rafael. Barangkali Anda ingin bertanya atau bagaimana hingga Anda naik ke atas Komal ini. Silakan. Ya, Pak Rafael, kalau tidak nyahut kami turunkan ya. Gimana kalau diskusi dengan saya? Buktikan kepada kami kalau Yesus murtad, saya akan buktikan Yesus adalah praktisi Yudaism.
Karena Yesus tidak pernah murtad menjadi Kristen. Turun dia, Pak. Malah kabur. Nah, ini ada salah satu, ini di bawah nih teman-teman. Ini ada salah satu donatur apologet Islam Indonesia, namanya ADL Family ini. Dia siapkan 20 juta buat RK kalau ke Makassar. Udah 35 loh. Tuh, udah 35, Pak. Mendingan buat Dewa aja tuh duitnya, buat kawin lagi. Ini mau gimana sih? Gedean ke Dewa ya, buat kawin lagi lumayan kan itu. Jangan buat Bang Dewa lah. Buat RK aja kalau berani. Benar juga sih kata Dewa, daripada buat RK mending gua kawin lagi. Ya benar juga lo, Pak. Lu kadang-kadang pinter lu. bisnis Bang. Lu kadang-kadang kata lu jalan kalau dalam hal ini lu, nggak bener lu. Ya, sebelum lewat turun ini sudah ajan di sini, masuk ajan, salam 4 rakaat dari Dewa. Kalau ada yang mau bikin kaos, mohon maaf ya Bunda Ros, Dewa izin ini dulu. Kebetulan Dewa kurang 2 orang. Kalau ada yang mau bikin kaos, silakan nanti DM ke Dewa. Entah itu fotonya mau sama Bang Juma, dengan apologet lain, dengan Uni Ripa, dengan Bunda Natali, bebas. Nanti tinggal kirim aja fotonya, nanti Dewa desain ya. Kurang 2 orang lagi, kalau misalnya ada yang minat, silakan nanti hubungi Dewa. Mengenai soal harga, itu 150.000 untuk bahan katun combat dan 200.000 untuk bahan aloe vera. Silakan nanti hubungi Dewa. Baik, Dewa izin pamit, Bang Juma, Bang Andi, Bunda Ros yang dicerahkan, Kang Chan di sini sudah masuk ajan zuhur, asar. Dewa pamit dulu, nanti insya Allah Dewa masuk lagi. Terima kasih pada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kasih.